Oke guys, jadi hari ini kita mau main ke Museum Monumen Nasional Indonesia atau Museum Monas. Nah, ini kita mulai masuk. Sebenarnya ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena sambil kita melihat bagian-bagian catatan sejarah Indonesia di sini, ini tuh sebenarnya ada lagu-lagu nasional Indonesia yang diputar biar bisa kita dengar dan ya kita juga sembari bernyanyi. Cuman kan ini tempat kunjungan orang banyak ya. Jadi di sini itu ada banyak banget, apalagi yang ibu-ibu itu mereka di situ tuh yang kayak, ayo dek berdiri sini dek, mau difoto dulu sama mama gitu kan. Jadi nutupin apa yang pengen kita baca, dan itu suaranya tuh suara yang kayak gitu, dan manusia tuh rame banget di situ. Jadi walaupun si suaranya lagu-lagu nasional Indonesia ini diputar dan emang bagus banget, dan suara speakernya itu lebih gede daripada suara orang-orang, tapi kalau ini suara aslinya yang diaktifin maka lebih kedengaran suara orang daripada suara si musiknya, dan agak kurang enak didengar gitu. Nah, ini tuh kita masuk ke dalam Museum Monas. Ini tuh yang di bagian bawah ya. Jadi kalau misalkan kita ada di bukan pelataran ya, kayak kita masuk ke Monas itu, terus yang kita foto-foto di Monas, yang di atasnya tuh kayak bawahnya tuh ada piringan. Nah, di bawah Monas ini tuh sebenarnya ada museum yang ini. Jadi orang-orang tuh di dalam sebenarnya banyak banget keindahan, dan ini karena request dari salah satu teman aku yang dia orang luar tapi dia suka nontonin video-video aku terutama yang ke museum. Jadi aku ngambil yang bahasa Inggris, jadi dia juga bisa baca. Dan ini keren banget. Di sini tuh bisa betah banget, ada segala ceritanya di sini dengan segala keunikannya, dan yang hebatnya adalah mereka yang membuat detail-detail ini. Ini tuh dibuat sedetail itu, dan wah emang keren banget sih. Dan kalau misalkan kalian dulu sekolah kan kita belajar sejarah, kita belajar yang sekolah-sekolah dulu ya. Kalau sekolah-sekolah sekarang kan ya macam-macam yang dipelajari itu AI dan lain-lain. Tapi kalau zaman waktu kita sekolah dan kita belajar sejarah, ini semua yang ada yang aku lihat hari ini itu pernah aku pelajari di sejarah gitu. Dan ini tuh detail banget kalau misalkan ini dilihat dari dekat ya. Setiap detailnya itu kayak manusia beneran, padahal ini tuh patung buatan. Coba lihat tuh, bahkan sampai jari-jarinya aja, jari-jari kakinya aja bentuknya kayak beneran orang. Dan setiap detail dari replika ini, dari ukiran-ukiran ini tuh menggambarkan cerita sejarah dan menggambarkan betapa hebatnya orang-orang Indonesia pada zaman itu. Ini mereka membuat suatu gebrakan sejarah dari zaman ke zaman dengan segala kesederhanaan yang dimiliki oleh Indonesia, tapi mereka berhasil sampai ke hari ini gitu. Nah, setiap detail yang aku lihat di dalam tuh, sepanjang aku lihat, aku membayangkan apa yang terjadi pada saat detail-detail ini dibuat, pada saat sejarah ini dicatat. Seperti apa keadaan Indonesia. Cuman ya karena memang kita nggak hidup di zaman itu, jadi kita bisa membayangkan tuh yang catatan-catatan yang kita tahu aja. Lihat tuh, itu detailnya tuh keren banget. Dan ini beneran rumah kecil mini yang ditaruh di dalam etalase. Dan karena kebetulan aku suka barang-barang unik yang begini, jadi berasa ini tuh keren banget. Ini kayak pengen gitu, kayak dijadikan koleksi di rumah tuh, kayaknya cantik parah deh. Dan ini kita terus mutar. Sebenarnya ada part di mana ini kan gede banget ya, kita di bawahnya itu tuh kan kayak itu tuh gedung gede banget yang isinya tuh bisa nampung, kayak misalkan gedung pernikahan orang tuh bisa nampung mungkin kira-kira 1,000 orang deh. Gede banget sih sebenarnya, 1,000 orang lebih kayaknya.
Dan di bawahnya itu isinya begini-begini. Kalau buat orang-orang yang udah pernah naik ke Monas, yang entah itu ke cawannya atau yang nyampe ke puncak Monasnya, pasti melewati ini. Karena masuknya ke dalam tuh kita harus lewatin ini buat naik ke atas. Dan kita akan keluar lagi tuh di cawan Monas, dan kita bisa lihat keluar gitu. Tapi dari segi masuknya tuh kita harus ngelewatin terowongan dulu buat nyampe ke dalam museum ini. Tuh lihat tuh, manusia banyak sekali, dan itu tuh penuh, orang-orang lagi antri. Dan tiba-tiba tuh kan ada momen kita harus ke toilet dulu. Itu antrinya tuh kayak udah antri apa aja. Ini semua gambaran perjuangan bangsa Indonesia untuk jadi sebuah bangsa. Dan dengan segala kesederhanaannya, ini keren banget. Aku tuh suka banget ya setiap detail yang ada. Detail-detailnya tuh gak gagal gitu loh. Kayak setiap replika yang mereka bikin, orang-orangnya ini, detailnya itu beneran kayak orang gitu. Jadi kayak kita bisa membayangkan sejarah-sejarah zaman dulu yang kayak mana Imam Bonjol. Kan kita tuh tahu ya di gambar buku-buku sejarah tuh mana Imam Bonjol. Nah itu dia tuh si bapak-bapak yang khas dengan tudungan putihnya itu tuh. Kita di sini tuh dibikin sedetail itu gitu loh. Jadi kayak aduh keren banget. Pokoknya aku terkagum-kagum sama orang-orang yang berhasil ngebuat ini. Nih lihat nih. Mereka keren banget. Si ombaknya yang menerpa kapal itu, ombak menerpa kapal itu juga itu dibikin detail. Jadi ini bukan gambar tempelan gitu loh. Tapi ini tuh kayak emang beneran ukiran yang dibikin. Aduh keren banget. Pokoknya aku suka banget. Dan kayak ini tuh reruntuhannya itu juga beneran reruntuhan gitu loh. Jadi kayak wah keren banget sih sebenarnya pas di sini tuh. Nah hanya karena emang apa sih namanya pencahayaannya ya, namanya juga museum ya, jadi kayak pencahayaannya cuman ke objeknya aja. Kalau di ruangannya kayak ya agak sedikit redup. Ini cakep banget. Ini tuh cerita-cerita zaman dahulu, dan ini tuh tentang ya perjuangan-perjuangan gitu yang kita udah belajar di sejarah gitu. Lihat tuh kelapanya aja kayak asli bro. Ini tuh menyenangkan banget. Aku yang lihat tuh serasa betah di sini. Dan kalau ini tuh bisa dijual di luaran, mungkin aku akan beli buat jadi koleksi deh. Terus kita masih lanjut lagi, ini udah masuk ke apa nih namanya, kerja rodi ya. Jadi udah dipaksa mereka buat kerja oleh si penjajah. Dan mereka juga masukkan cerita ini secara jujur dari visualisasi yang kita bisa masuk ke cerita itu gitu loh. Kebayang sih kalau misalkan di zaman dulu itu ada apa sih namanya, ada guru sejarah yang ngajarnya pakai visualisasi kayak gini, gak hanya digambar, itu mungkin kita lebih tertarik dan lebih paham banget. Ini tuh gereja Protestan pertama di Indonesia. Jadi orang-orang tuh pada pergi ke gereja. Menarik banget detailnya. Dan ini gambaran gereja di zaman dulu. Kalau misalkan bangunan-bangunan gereja yang sampai sekarang tuh ya kayak gitu modelannya. Nah ini tuh tentang udah nyampe ke zamannya Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Ini lihat tuh detailnya itu sama persis kayak yang di foto, yang di buku. Jadi emang wah keren banget sih mereka bikinnya. Ini tuh bagus banget. Ini udah masuk ke zaman apalagi nih, kelewat tadi judulnya apa. Tapi lihat tuh duduknya, si kursinya, caranya si apa namanya, si pemimpin rapatnya mengeplak meja juga persis banget. Seperti ini bukan ada di dalam akuarium, tapi akuarium, iya bener, etalase gitu, tapi ini bener, ini taman siswa sekolah pertama. Itu kayak gini, modelnya kayak rumah-rumah Jepang ya. Tapi emang aduh keren banget sih ini. Nah nanti kita bakalan lanjut lagi di
part yang selanjutnya, karena kalau satu doang bakalan kepenuhan.